Vin, aku tuh lagi pusing banget akhir-akhir ini. Kebutuhan rumah makin naik semua, dari beras, sabun, sampai listrik. Tiap hari ada aja beban baru yang muncul. Jadi single mother itu beratnya luar biasa ya. Gimana kalau kamu kerja di rumahku aja? Bantuin aku beresin rumah, nyuci, masak, semuanya kau bisa lah. Nanti aku kasih gaji bulannya biar kamu gak perlu pusing lagi. Hah? Serius? Iya, kenapa enggak? Maksudku, kok segampang itu kamu nawarin aku kerja? Ya aku kasihin aja liat kamu pentang-pentang sendirian demi anak kamu itu. Lusa udah mulai bisa kerja kok. Gak nanyain dulu apa? Aku bisa apa aja? Atau paling enggak, kamu lihat dulu lah cara kerjaku gimana. Please, aku ini udah kenal kamu. Aku tahu kok kamu orang yang bersih, rajin. Meskipun kadang kamu gengsi, tapi sebenarnya kamu tuh bisa banget kok ngelakuin semuanya. Karena aku percaya sama kamu. Hah, makasih ya Vin. Aku butuh banget pekerjaan tetap. Karena masih kecil. Aku janji deh, bakal kerja sebaik-baiknya dan gak bikin kamu kecewa. Aku percaya kok sama kamu. Kamu mulai kerja lusa ya. Lagian kerjaan di rumahku gak berat kok. Kamu pasti bisa ngatur semuanya dengan mudah. Han, sini bentar. Mulai lusa, ibu bakal kerja di rumahnya Bu Vina ya. Jadi pembantu di sana lah. Jadi kamu harus bantu ibu di rumah juga. Jangan bikin berantakan terus. Ntar ibu pulangnya lama capek. Oh iya bu, tadi di sekolah aku juga dikasih tahu bu, sekolah minta sokongan buat acara sekolah gitu. Sokongan apa lagi Han? Sekolah itu kenapa sih? Kayak narik duit muda terus. Ibu udah pusing ngatur uang butuh kebutuhan rumah. Ditambah sokongan-sokongan kayak gini. Acara apa sih? Sampai harus minta uang murid segala. Kata bu guru acara makan bersama bu, satu kelas nanti kumpul buat makan bareng. Terus katanya biar enak harus beli bahan minumannya, makanya deh anak-anak pada dimintain sokongan. Ya Tuhan, makan bareng aja sampai narik sokongan. Berapa sokongannya? Jangan bilang gede ya. Ibu tuh lagi seret. Cuma 10.000 bu, nggak banyak kok. Bu guru bilang harus dikumpulin besok. Ya udah, ini 10.000. Makasih ya bu, aku mau main sama temen dulu ya. Simpen dulu uangmu di lemari. Jangan dibawa main, ntar hilang. Uang susah dicari. Iya bu, iya. Nah ya bu, aku mau main dulu. Ya, jangan main jauh-jauh. Kalau hujan langsung pulang, terus kemedeman besoknya. Hari pertama Bu Lilis kerja. Sambil bekerja, matanya melirik barang-barang Bu Vina. Bu, barang-barang di rumahmu bagus-bagus banget ya. Gimana sih caranya bisa hidup kayak ibu? Maksudku tuh prosesnya tuh gimana sampai jadi orang kaya kayak sekarang? Prosesnya panjang banget sih. Aku sama suami dulu mulai dari nol beneran. Kamu kau usaha kecil-kecilan. Awalnya saya ngerugi, sering juga berantem gara-gara capek. Tapi karena dijalanin terus, alhamdulillah lama-lama usahanya berkembang. Dan setelah bertahun-tahun, kelihatan hasilnya. Berarti aku sama suamiku dulu yang salah ya Bu ya. Kami tuh kayak baru dicoba bentar, udah nyerah. Terus ego sama-sama keras, jadi tambah berantakan. Akhirnya ya bisa gitu aja dong. Udah Bu Lilis, udah berlalu kok itu. Kalau kayak gitu, gak usah dipikirin terus-terusan. Sekarang kau fokus ke anakmu aja sama masa depanmu. Rahan itu butuh kamu yang kuat loh, bukan kamu yang nyesel. Iya Bu, kadang kebawa perasaan aja. Oh iya Bu, nanti siang mau makan sayur apa ya? Aku bisa masak apa aja, tinggal bilang. Mau kuah, tumis, sambal, semuanya aku atur. Di kulkas masih ada ikan nila sih 2 ekor. Kamu lah aja sesuka kamu. Teranak versi kamu lah juga gak apa-apa. Aku percaya kok kamu bisa masak yang enak. Oke siap, serahin ke aku. Nanti siang bikin yang mantap pokoknya. Waktu berjalan cepat, Bu Lilis pulang. Yeay, bu pulang. Bu tahu nggak? Tadi pas aku pulang sekolah, aku sama temenku dikasih permen ini. Katanya enak banget dan mahal lagi. Sama siapa kamu dikasihnya? Ya orang lewat gitu bu. Aku nggak terlalu kenal sih. Tapi dia ngasih sambil senyum gitu. Temanku juga ambil kok. Terus dia bilang ini permen mahal gitu. Rehan, kamu juga kalau dikasih apapun dari orang asing, jangan diterima sembarangan. Sini permennya. Nggak dimakan. Awas kamu kenapa-napa gara-gara permen. Tapi bu, itu kan permen yang mahal. Pasti enak bu. Aku mau coba satu aja ya. Ini pemberian dari orang asing, Han. Kalau racun gimana? Kau pikir gampang nyari obat? Gampang apa ngurus kamu kalau kenapa-napa? Udah, sini ke ibu. Nanti ibu beliin. Beneran bu. Ibu kan selama ini nggak pernah beliin aku yang begituan. Maafin ibu ya nak. Ibu belum bisa jadi yang sempurna buat kamu. Ibu cuma bisa berdoa semoga kamu aman dan sehat. Malam itu,
TV menayangkan berita banjir bandang di sebuah daerah. Ya Allah, kasihan banget mereka. Rumahnya ke bawah air semua, baju nggak ada kebagian. Tuh, gimana nasib keluarganya kalau tetap hujan terus? Bu, besok itu sekolah ada sukungan lagi. Aku tadi dikasih tahu wali kelas, katanya besok harus dibawa karena mau didata sebelum dikumpulin rame-rame gitu. Aduh, apalagi sih sekolah itu? Tiap hari minta sokongan terus kayaknya. Kamu nih murid, apa donatur ha? Katanya ya Bu, sokongan ini buat donasi korban banjir bandang, seikhlasnya aja kok. Oh iya iya iya, emang lagi ada banjir bandang sih. Ibu juga lihat barusan. Ya udah deh, sekolah bilang sih ikhlasnya kan. Besok pagi ibu kasih uangnya. Ya udah Bu, aku mau tidur duluan ya. Ya, matiin lampu kamarmu. Bu, uang sokongan yang tadi malam Ibu bilang, mana Bu? Aku mau berangkat nih. Oh iya iya bentar. Nih, 3.000 aja ya. Cukup lah buat sokongan. Soalnya ibu juga lagi butuh banyak buat kebutuhan kita. Ya Bu, aku berangkat dulu ya, nanti pulang siang soalnya ada kegiatan tambahan. Ya. Loh Bu, ini kok banyak banget kardus gini? Ada acara apa-apa lagi nih? Oh ini, sumbangan buat keberbanjir bandang. Kita lagi sortir barang-barang yang masih layak pakai. Nanti suamiku yang nganterin ke posko siang ini. Iya ya Bu ya, banjirnya parah banget itu. Pantas banyaknya nyumbang. Aku bantuin ya Bu biar cepet beres. Bu Lilis, itu di samping rak itu masih banyak baju-baju lama. Tolong diangkat sekalian ya biar gak ketinggalan. Udah aku pilihin tadi yang mana yang bagus. Iya Bu. Banyak juga ya ini barangnya. Capek juga ngangkutnya. Wah Bu, banyak banget yang ibu kirimin ya. Keren banget loh, bisa bantu sebanyak ini. Orang-orang pasti senang banget terimanya. Ya gimana ya Bu? Rumah ini banyak barang yang udah gak dipakai, tapi masih bagus. Daripada numpuk, yang mending buat orang yang kena musibah kan. Lumayan lah bisa bantu mereka. Ibu ikut nyumbang duit juga nggak? Soalnya aku tadi pagi bilang, sekolah minta sokongan sekilasnya buat banjir bandang. Jadi aku kasih 3.000 tadi. Iya, aku sama suami juga numbang duit kok. Buat tambahan, enak banget ya Bu jadi orang kaya. Bisa nyumbang kayak gitu, sedekah tiap minggu pun bisa. Udah banget sama aku, jangankan nyumbang banyak. Yang ada, aku sendiri yang butuh sumbangan. Jangan rendahin diri sendiri gitu Bu. Ibu tuh masih bisa kerja, bisa cari uang sendiri tanpa harus minta-minta. Itu juga tuh luar biasa loh. Yuk masuk ke dalam. Han, kamu tahu kan di berita, tiap hari mereka dapat bantuan mulu. Ada yang bawain makanan, baju, bahkan yang dapat amplop uang. Enak banget ya hidupnya kalau kayak gitu. Sementara orang kayak kita ini jangan dapat bantuan, buat bertahan hidup aja harus muter otak. Bu, tapi kan mereka dapat bantuan memang karena musibah. Rumah mereka kebanjiran, barang-barang pada hanyut. Ya wajar lah Bu dikasih bantuan. Masa kita yang gak kenapa-kenapa malah iri gitu? Kamu tuh ya Han, kamu tuh gak tahu realita hidup. Kita miskin gini aja udah termasuk musibah. Tiap hari berjuang mati-matian, itu bukan musibah apa namanya? Ya aku tahu Bu kita susah, tapi beda lah Bu, musibah karena miskin sama musibah karena bencana. Sekolah pasti juga nggak sembarangan kasih bantuan. Kamu gak usah sok ngerti dulu ya. Ibu tuh lagi ngomong fakta. Ibu ada ide nih, biar gak ngandelin kerjaan ART mulu. Ibu punya ide apa? Kamu diem aja dulu lah. Nanti kalau udah jadi rencananya, kamu pasti senang dengernya. Ntar ibu jelasin. Duh, Bu Lilis, kok pakai baju bagus pagi-pagi gini? Kemana? Itu Bu, aku mau izin gak kerja dulu hari ini. Soalnya ada urusan penting banget. Kayaknya bakal makan waktu seharian. Urusan apa Bu? Mendadak gitu ya? Iya, aku tuh mau ketemuan sama temen lama Bu. Dia bilang nawarin kerjaan. Katanya lumayan lah buat nambah-nambah uang. Wah, bagus dong Bu. Kalau beneran ada peluang kerja lain, ya ambil aja. Siapa tahu rezeki Bu besar di situ. Aku dukung banget. Ya Bu, makanya aku gak mau nunda. Takutnya kalau kelamaan, ntar ditawarinnya ke orang lain. Aku juga pengen banget nih tingkatin penghasilan. Soalnya kebutuhan makin banyak. Jadi, mau langsung berangkat sekarang ya nih? Ya Bu, aku pamit dulu ya. Nanti aku kabarin deh kalau besok udah bisa kerja. Doain aja, semoga akunya lancar. Iya Bu, semoga rezekimu tanggal terusan hari ini ya. Minggu.
Iya Bu, ada perlu apa ya? Saya ini Bu Lilis dari Yayasan Peduli Negeri. Hari ini saya lagi keliling nyari bantuan nih buat disalurin ke Kabupaten Majemendang. Oh gitu ya Bu. Tapi saya belum pernah dengar tuh Yayasan Peduli Negeri. Itu pusatnya di mana ya? Baru ya kayaknya. Iya Bu, ini yayasannya baru tumbuh. Kantor kecil gitu, tapi gerakannya cepet. Kita langsung turun nih kalau ada bencana. Makanya Ibu mungkin belum dengar sama sekali. Masih baru soalnya. Oh iya, sebentar ya Bu. Sambil dulu bantuan yang kami siapin. Kebetulan kamu udah lama mau nyumbang, cuma nggak tahu mau lewat siapa. Ya Bu, santai aja. Saya tunggu di sini. Ini Bu bantuannya. Ada mie instan, 1 kardus sama sedikit uang. Gak seberapa, tapi semoga bisa bantu orang-orang di sana. Kami cuma bisa segini. Duh Bu, makasih banyak ya. Ini sangat membantu banget kok. Beneran berkah saya mampir ke panti ini. Iya Bu, makasih ya. Semoga berkah juga buat ibu dan yayasannya. Jujur aja, kami tuh udah lama nunggu penyalur yang jelas. Jadi pas ibu dateng tuh kayaknya jawaban banget nih. Ya udah ya Bu, saya ramai dulu. Makasih banyak ya bantuannya. Ya Bu. Wah, enak ini. Ini 1 kardus. Uangnya 300.000. Mending begini aja daripada kerja capek-capek. Gak perlu banting tulang, tinggal jalan-jalan dapat duit. Bu, kardus sama amplop dari siapa? Kok banyak banget? Ini dia ngasih buat kita pokoknya, buat bantu kita hidup. Buat kita? Emang kenapa kita kok dapet? Emang kita ada masalah apa Bu? Yang dibantu orang miskin lah Han. Kita kan miskin banget. Masa kamu gak sadar sih? Jadi wajar lah ada yang kasih sama kita. Oh gitu. Terus isi kardusnya apa Bu emang? Bu, ini minyak banyak banget. Bisa buat sebulan makan mie terus Bu. Aku mau dimasakin mie goreng dong, yang 2 bungkus kalian ya. Iya, sabar ya Han. Nanti Bu masakin. Kamu duduk dulu sana. Keesokan harinya, setelah melihat hasil-hasilnya, Bu Lilis pun melakukan trek yang sama di tempat lain hingga beberapa hari. Hari itu, ia membawa uang 2 juta rupiah di tangannya. Tak pikir panjang, ia pergi ke mall dan belanja. Namun saat pulang, Bu Vina, ngapain di sini Bu? Aku cuma mau tanya Bu. Kemarin Ibu kan izin gak kerja dulu kan? Tapi hari ini kok gak ada kabar sih? Melanjut atau enggak? Bingung nih akunya. Makanya aku tanya langsung biar jelas. Oh iya ya Bu. Ya ampun, aku lupa banget mau bilang loh. Aku udah gak kerja lagi di tempat Ibu deh. Aku udah dapat kerja yang lebih layak. Jadi mutusin mau berhenti sekalian. Oh, pantesan sih. Kelihatan kok. Dari belanjaannya aja udah banyak banget nih Ibu. Itu rezekinya juga banyak. Kerja apa Bu sekarang? Itu pokoknya kerjaan yang tawaran temen aku kemarin itu Bu. Lumayan banget hasilnya. Rezeki lah pokoknya. Oh, alhamdulillah ya Bu. Berarti emang bener tuh rezeki Ibu dari temen itu. Semoga lancar terus ya Bu. Aku cuma nanya itu aja sih sebenarnya sih. Biar aku tahu cari pengganti apa enggak. Iya Bu. Ya udah ya. Ya Allah, astagfirullah. Wajahku kenapa jadi kayak gini nih? Kok nahan begini? Rehan, Bu, itu kenapa muka Ibu bisa parah banget gitu? ayo antar Ibu ke dokter sekarang. Ibu gak kuat nih, perih, panas banget. Ya Tan. Bu, dokter tadi bilang apa? Tadi aku dengar-dengar Ibu teriak juga. Kata dokter, muka Ibu infeksi nih. Gara-gara skincare yang Ibu pakai terlalu banyak dan terlalu sering. Kulit Ibu jadi gak kuat nerima semuanya. Nah itu kan Bu, aku dari kemarin udah bilang loh, jangan terlalu seneng sampai oles-oles terus tiap jam. Tapi Ibu ngeyel banget, jadinya sekarang malah begini kan. Udahlah Han, Ibu lagi sakit. Jangan ngemal dulu deh. Ibu tuh butuh ketenangan, bukan ceramah. Lah, kok di TV banyak warga demo gitu sih? Soal bantuan banjir. Aduh, ada penyaluran gak amanah nih dan nyolong bantuan. Jangan-jangan itu tentang bantuan yang aku ambil kemarin. Aduh, gimana kalau mereka cari aku ya? Kemarin aku bego banget sih ngasih nama asli aku. Harusnya bohong aja biar aman akunya. Bu, ini kompres air hangatnya. Iya sini. Kamu kompresin ke muka Ibu ya pelan-pelan. Aduh, sakit Han. Kamu tuh gimana sih? Ibu bilang pelan, malah kayak disetrika rasanya. Bu, aku udah benar super pelan loh. Tangan aku aja gemeter takut nyakitin Ibu. Tapi lukanya memang merah semua. Jadi pasti perih banget lah. Di sini, biar Ibu sendiri aja. Kamu malah bikin tambah panas aja rasanya. Gak kuat Ibu kalau kamu yang pegang.
Beberapa hari berlalu. Uang hasil tipuan sumbangan selama ini pun mulai habis. Bu Lilis panik. Aduh, uang tinggal segini. Muka belum sembuh. Kerjaan udah aku tinggalin lagi. Gimana ini? Aku butuh uang lagi. Bu, aku mau berangkat sekolah dulu ya. Hari ini aku ada ulangan tengah semester. Jangan terus sekolah lah hari ini. Ibu butuh kamu sekarang. Butuh banget. Ini penting buat kelangsungan hidup kita. Loh, kenapa lagi Bu? Ini kan ulangan tengah semester. Masa disuruh nggak masuk gitu aja sih? Kamu pergi ke yayasan ya. Mintain sumbangan. Bilang ibu sakit parah dan butuh bantuan. Terus juga kamu harus pasang wajah melas. Biar mereka percaya sama kamu. Kalau perlu nangis. Bu, masa aku harus minta sumbangan? Kita kan nggak kena musibah apa-apa. Wajah ibu kan infeksi karena skincare ibu sendiri, bukan karena kejadian apa gitu. Ini muka ibu beneran sakit loh. Kamu anggap aja ini musibah dan butuh bantuan cepet. Lagian kalau nggak gini, mau makan apa kita? Hah? Bu, aku takut nanti malah jadi masalah besar. Bukannya ini salah ibu ya? Kamu harus mau. Ibu nggak bisa keluar sama muka kayak gini. Dan uang kita sekarang udah mulai tipis. Jadi kamu aja yang jalan. Cepet sana, siap-siap dulu. Bu, tapi... Nggak usah tapi-tapian. Cepet. Beberapa hari terakhir, Bu Lilis terus mengurung diri. Waktu terus berlalu. Bu Lilis terus menolak makan. Dan kondisinya semakin melemah. Berapa jam kemudian, rumah sunyi. Ibu, bangun Bu. Ya Allah, Rehan, sabar ya nak. Ibu kamu udah pergi. Ya udah gak ngerasain sakitnya lagi sekarang. Jangan gitu Bu, jangan tinggalin aku sendiri kayak gini. Aku cuma punya ibu. Kamu gak sendirian Rehan. Kamu masih punya banyak yang sayang sama kamu. Kamu harus kuat ya. Dan akhirnya, begitulah akhir dari ibu-ibu yang menipu untuk sumbangan dirinya sendiri.